Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Via Belsa Sabila di Podcast Jamkos, podcastnya Skavela. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu Miss Istu. Silakan Miss Istu perkenalkan dirinya. Hai seluruh warga Skavela, terutama siswa-siswa. Bersama saya Istu Handayani, pengajar bahasa Inggris di SMK Negeri 7 Malang. Nah, semua pasti udah tahu kan siapa sih yang gak kenal Miss Istu. Nah, hari ini sebagai hari yang mungkin hari yang tersedih, tapi juga hari yang sangat bahagia karena bisa bertemu lagi dengan Miss Istu. Hari ini saya akan tanya-tanya sedikit tentang Miss Istu. Kalau boleh tahu, Miss Istu kira-kira sudah berapa lama di SMK Negeri 7 Malang? Jika ditanya waktu, saya bertugas di SMK Negeri 7 Malang itu ketika pertama kali saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. SK saya tertanggal 1 Januari 2025, tapi tentu saja bertugas ada sebelum itu juga, sehingga kurang lebih bersama SMK 7 seusia dengan SMK Negeri 7 Malang, kurang lebih 19 tahun saya bersama SMK Negeri 7 Malang. Udah lama ya. Sebelum mengajar di sini, kira-kira mengajar di mana Miss Istu? Oke, ketika saya mengerjakan skripsi, saya juga mengajar di sebuah SD. Iya. Di SD favorit di Kecamatan Kedung Kandang, itu namanya SD Lesan Puro 4 dulu namanya. Iya. Kemudian setelah lulus kuliah, saya mengajar di SMK 4, mengajar juga di SMA Negeri 1 Malang, sempat mengajar juga di SMA Koryesu, dan juga saya pernah mengajar di Universitas Widyagama Malang. Masya Allah, ternyata perjalanannya sangat luas ya Miss Istu ya, sudah berpengalaman sana sini juga. Terus kalau setiap sekolah kan mesti pengajarnya berbeda-beda kan Miss Istu. Kalau menurut pengalaman Miss Istu, gimana cara mengajar Miss Istu di SMK Negeri 7 Malang dengan ya mungkin setiap anak kan memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu gimana cara menanggapi? Sepakat dengan kalau setiap siswa itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. So, when I teach them, ketika saya mengajar mereka, saya memperlakukan mereka menjadi anak-anak yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Itu tipsnya. Jadi, seorang guru harus tahu benar karakter siswanya. Seorang guru harus tahu apa itu masalah siswanya. Seorang guru harus tahu kelebihan siswanya. Dan yang paling utama, kalau tips dari saya untuk mengajar yang baik, ketika mau berangkat ke kelas, harus sudah tahu apa yang akan saya ajarkan, harus sudah ada di dalam otak saya, bayangan saya, siapa yang akan saya ajar, saya akan bertemu siswa-siswa siapa, wajahnya bagaimana, dan yang paling utama, ketika mengajar, saya membawa hati saya ke dalam kelas. Sepenuh hati jadi ngajarnya Bu Istu ya. Siap, pasti. Bu Istu cerita sedikit dong tentang dulu Bu Istu di sini tuh gimana. Kan saya baru masuk sini kan, jadi warga baru SMK Negeri 7 Malang. Nah sekarang saya nih belum sempat juga diajar sama Bu Istu, tapi Bu Istu sudah bertugas di sekolah lain. Siap. Perasaannya gimana Bu Istu? Ini tentang perkembangan SMK Negeri 7 Malang ya? Iya. Enggak, fokus ke saya saja kan Iya. ya? Siap. SMK Negeri 7 Malang itu awalnya adalah sebuah sekolah yang direncanakan oleh pemerintah untuk menjadi sekolah satu atap bersama SMP Negeri 19 Malang. Jadi sebenarnya kita sudah punya gedung di sana. Kemudian di tahun 2008 kita move, dibuatkan gedung di sini, di Jalan Satsui Tubun ini. Iya. Pada tahun 2010 baru semuanya berpindah ke sini semuanya. Jadi sudah tidak ada kelas yang ada di SMP 19. Dari 2008 sampai 2010 itu masih ada, sebagian ada di SMP 19, sebagian ada di Satsui Tubun gitu. SMK 7 bagi saya tempat yang sangat luar biasa.
bisa memberikan warna, bahkan menjadi tempat saya belajar yang sangat luar biasa. Saya tidak setuju kalau misalnya SMK 7 menjadi tempat kawah candra di muka. Kalau menurut Gatot Kaca, tempat kawah candra di muka itu berarti penuh kesakitan untuk menjadikan Gatot Kaca menjadi orang yang hebat. Tapi SMK 7 tidak bagi saya sepenuhnya menyakitkan. Karena SMK Negeri 7 Malang ini memberikan kesempatan ke saya untuk bahagia, untuk sedih, Aduh, jadi suasana sedih untuk sekali Miss Istu. tertawa, bahkan untuk menangis, untuk bangkit lagi, jatuh lagi, bersemangat lagi, luka lagi. Itu saya nikmati di SMK Negeri 7 Malang. Dan SMK Negeri 7 Malang lah yang membuat saya sejauh ini membentuk saya menjadi seperti sekarang saat ini. Aduh teman-teman, jadi sedih sekali mau ditinggal Miss Istu. Tapi kita juga harus tetap semangat. Kita juga harus tetap memberi support juga ke Miss Istu. Karena dimanapun Miss Istu berada, itu juga pasti tetap saling silaturahmi ya Miss Istu ya. Siap. Nah, agar tidak sedih-sedih Miss Istu. Iya. Kita bicara soal public speaking. Nah, boleh Miss Istu ya, biar tidak terlalu larut-larut gitu pembicaraannya. Miss Istu di sini kan mengajar bahasa Inggris. Tentu butuh public speaking yang handal nih Miss Istu. Ada tips gak Miss Istu buat teman-teman nih yang mau belajar public speaking gitu? Siap. Menurut saya, public speaking itu perlu bagi semua orang. Public speaking itu terutama untuk siswa-siswa SMK, karena siswa SMK itu harus mampu mempromot dirinya sendiri ke khalayak ramai, bahwa mereka adalah orang-orang yang pantas untuk diterima kerja, mereka adalah orang yang memiliki kompetensi dan lain-lain. Jadi walaupun sehebat apapun kompetensi kalian, misalnya kalian tidak mampu menunjukkannya kepada orang lain, maka akan susah terlihat kompetensi tersebut. Gitu. Apalagi untuk guru, seorang guru itu harus mampu menjadi public speaker yang baik. Gitu kan? Gitu ya. Siap. Jadi kalau menurut saya trik untuk menjadi public speaker yang bagus adalah first, jangan pernah merasa lebih pintar dari yang kita ajak ngomong. Masalahnya kalau kita menjadi pemateri itu biasanya kita lebih tahu duluan saja. Dan public speaker itu adalah ilmu yang sangat luas, maka seorang public speaker harus mampu mengisi otaknya dengan banyak ilmu. Tidak terbatas dengan ilmu yang misalnya Abel belajar tentang siaran televisi, maka fokus ke situ saja. No, jadi seorang public speaker, if you want to be a success public speaker gitu, harus belajar banyak hal. Harus attract to history misalnya, itu paling penting. Ilmu sejarah itu sangat penting dan sangat bisa menarik orang untuk ngobrol sama kamu, misalnya gitu kan ya. Harus paham tentang cuaca juga, karena kalau di luar negeri orang pertama kali ketemu pun pasti akan ngobrolnya tentang cuaca. Iya, how is it today, masih gitu kan? Nggak mungkin tanyanya langsung kemarin nonton sinetron Kemana apa, ya kan? Nggak gitu kan? Nah, Oke. Kemudian selanjutnya pastikan sekali lagi, ketika kamu menggunakan hati dalam melakukan apapun, maka orang yang diajak ngomong pasti juga sepenuh hati mendengarkan kita. Itu paling utama. Jadi make sure kamu yakin dengan apa yang kamu sampaikan, kamu lakukan. Kemudian coba merangkul. Ini memang kiasan, tapi ini benar-benar yang saya lakukan. Ketika saya menyampaikan sesuatu di depan orang, saya berasa merengkuh mereka semua dengan pelukan saya, walaupun ini kiasan. Sehingga alhamdulillah biasanya sekali saya bilang saja, "Nak," mereka semua akan langsung perhatian. Kenapa? Karena saya merasa sedang merengkuh mereka. Begitu kalau triknya dari saya. Berarti buat menarik para audiens itu juga butuh hati Bu Istu ya. Siap, sama suara. Sama suara? Yes. Gimana itu? Suara itu memang ada kecenderungan orang yang memiliki suara alto akan lebih diperhatikan. Kenapa? Suara alto itu bisa menenangkan orang. Iya. Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris, awalnya dia bersuara sopran. Untuk menjadi Perdana Menteri Inggris, dia sampai melatih dirinya agar bisa menggunakan suara alto. Suara alto itu suara dalam, yang tenang, sehingga orang ketika kita mengungkapkan sesuatu aja sudah langsung
attract kepada kita. Jadi belajar juga untuk mengolah suara, itu penting juga. Contohnya gimana Miss Istu? Suara alto itu yang lebih dalam, lebih tenang. Kalau yang sopran itu lebih tinggi dan biasanya melengking. Nah itu agak susah ya. Beda dengan public speaker yang untuk MC acara yang ceria, itu memang mungkin butuh yang tadi melengking nggak masalah. Tapi untuk public speaker yang harus memberikan materi dan lain-lain kepada orang banyak, biasanya akan lebih efektif jika seseorang memiliki suara yang alto. Alto gitu ya. Lah kalau bahasa itu penting nggak sih Miss itu kalau kita mau belajar public speaking, itu bahasa penting nggak? Yes, absolutely. Karena menurut saya bisa dibayangkan ketika saya harus menyampaikan materi kepada yang seusia dengan kalian, kalau bahasa saya pakai bahasa yang terlalu baku, saya tidak paham bahasa-bahasa gaul, pasti gak bisa nyambung. Iya. Benar kan? Mungkin cenderung kebosan gitu ya. Iya, akhirnya membosankan. Iya. Tapi once in a time saya menggunakan bahasa-bahasa gaul, pasti akan attract kan? Ya, makanya seorang public speaker harus paham dong apa itu update, apa itu bahasa Jaksel, apa itu bahasa-bahasa yang sekarang lagi ngetren digunakan di anak-anak gitu kan. Tapi selalu prinsipnya satu, harus paham nilai-nilai kebajikan universal. Walaupun misalnya kan lagi ngetren juga bahasa yang tidak sopan gitu ya. Nah, jangan digunakan karena itu melanggar nilai-nilai kebajikan yang universal tadi, yang semua orang mengakui bahwa itu buruk dan itu baik. Ya, jadi harus follow tetap yang baik. Gitu. Yes. Itu teman-teman. Sedikit tips buat kalian yang mau belajar public speaking, karena mungkin kalian tidak bisa lagi bertanya langsung kepada Miss Istu, tapi video ini buat kalian yang mau belajar kalian harus lihat terus ya videonya. Kalau kalian mau lihat-lihat tips-tipsnya dari Miss Istu tadi, kalian harus catat juga mungkin ya. Miss Istu, kalau boleh tahu Miss Istu pindah ke mana? Ditugaskan pindah ke mana? Saya mendapatkan tugas ke SMA Negeri 1 Kandangan. SMA Negeri 1 Kandangan di? Ya, Kandangan itu perbatasan antara Malang dan Kediri, masuknya ke Kabupaten Kediri. Jauh sekali ya Miss Istu ya? Tidak terlalu, karena sudah saya bulatkan tekad, kalau niatnya ibadah, jarak pun akan terasa lebih ringan, akan lebih terasa dekat. Kalau keluarga mungkin ikut sedih atau ikut, aduh jauh sekali, ya ikut pikiran gitu nggak sih Miss Istu? Oke, siap. Karena sebetulnya yang merasa begitu itu saya di awalnya, tapi karena suami saya seorang supporter yang hebat bagi saya, beliaulah yang menyemangati saya untuk berangkat. Demikian juga putra saya yang sudah berusia 14 tahun, sekarang kelas 3 SMP, sudah besar. Dia juga memberikan support pada saya. Jadi keluarga support semua ya? Iya, ya? Dan kebetulan anak saya yang paling besar kan sudah kuliah di Surabaya. Jadi memang kita nanti polanya akan menggunakan weekend sebagai quality time bersama, gitu. Senang sekali rasanya selalu disupport kemanapun sama keluarga ya Miss Istu. Alhamdulillah. Nah kalau Miss Istu denger-denger dapat kabar mau diangkat jadi kepala sekolah nih, gimana nih perasaannya Miss Istu? Oke. Saya bingung dengan perasaan saya. Pada saat saya tidak tahu kabar sama sekali sebetulnya. Tiba-tiba hari Senin malam pada tanggal 3 Oktober saya mendapatkan tanggal 2 atau 3 ya, saya lupa. Mendapatkan undangan lewat WA. Pada jam 11 malam. Yang kebetulan saat itu saya sudah tertidur karena capek habis melakukan ada pelatihan yang saya ikuti lewat online. Saya tidak membuka jam 3 pagi, kebiasaan saya memang bangun jam 3 pagi. Saya terbangun dan membuka chat semua itu, sehingga saya sempat membaca undangan dan itu saya shock. Shocknya karena tidak ada di pikiran saya harus ke Surabaya hari itu juga Selasa. Saya harus ke gedungnya Gubernur Jawa Timur dan saya harus mengenakan seragam
khas ketika kita harus dilantik jadi seseorang. Jadi perasaan saya adalah galau saat itu dan bingung mau ngapain saya gitu. Tiba-tiba surprise gitu ya. Dan ketika saya berada di sana pun saya bingung. Ngapain saya di sini kayak gitu kan. Itu intinya. Tapi lambat laun saya sepanjang jalan menuju Surabaya saya baca sholawat, saya baca wirid sampai seperti itu untuk menenangkan hati. Dan akhirnya saya menyimpulkan tidak ada pengaturan yang salah dari Allah. Dan Allah selalu mempersiapkan kita untuk kita hal yang terbaik. Itu prinsip yang saya pegang. Gitu. Yes. Jadi ada sedih, ada seneng gitu ya Miss Istu. Tapi harapan Miss Istu pasti banyak kan untuk SMK Negeri 7 kira-kira. Sangat banyak. Masih tertinggal apa enggak nih Miss Istu perasaannya di sini? Kalau saya bilang ke beberapa teman kemarin, susah saya karena hati sama otak sudah terlanjur biru. Kan warna SMK 7 ya biru ya. Hati, otak, darah saya sudah terlanjur biru karena 19 tahun bersama SMK Negeri 7 Malang. Harapan saya sangat besar untuk SMK Negeri 7 Malang karena saya tahu SMK Negeri 7 Malang itu potensial. Jurusan-jurusannya juga potensialnya luar biasa. Rekan-rekan guru banyak yang luar biasa. Dan SMK Negeri 7 Malang ini bagi saya tempat yang mampu melahirkan guru-guru dan siswa yang kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi kalau prinsip saya berharap ke depannya saya selalu mendengar kabar terbaik dari SMK Negeri 7 Malang. Jadi melo deh Mas Istu. Saya juga berharap saya selalu mendapatkan kabar terbaik dari siswa-siswa SMK Negeri 7 Malang. Saya ingin suatu saat ditelepon, Bu saya sudah jadi begini, Bu saya bekerja di sini, gitu ya. Nah kemarin pun ketika di IG mulai banyak bermunculan informasi kepindahan saya, otomatis yang bermunculan di IG saya adalah banyak sekali alumni SMK Negeri 7 Malang yang ternyata perasaan mereka sekarang adalah bingung antara sedih atau gembira ketika saya mau pindah. Tapi saya sampaikan kepada mereka, hati saya tetap untuk SMK Negeri 7 Malang. Hanya saja sekarang saya harus mengabdikan diri dan berbagi, menebar manfaat lebih luas. Dan semoga ketika saya bertugas di SMA Negeri 1 Kandangan, saya bisa memberikan warna, memberikan manfaat, memperluas ibadah saya, memajukan SMA Negeri 1 Kandangan juga. Udah seperti keluarga ya teman-teman di sini. Jadi ya seperti itulah rasanya, ada sedih, ada senangnya juga karena Miss Istu bisa berbagi ilmu di SMA Negeri 1 Kandangan gitu. Teman-teman, buat kalian yang mau belajar tentang public speaking, dilihat lagi videonya ya, karena Miss Istu udah tidak di sini lagi, tapi hatinya tetap untuk SMK Negeri 7 Malang. Teman-teman, semoga Miss Istu selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan semua kegiatan atau impian Miss Istu. Semoga di sini kita juga selalu diberikan kesehatan, selalu ingat Miss Istu ya teman-teman, karena aduh sayang banget sama Miss Istu. Baik Miss Istu, mungkin lain kali kalau ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini. Miss Istu sapa lagi penggemarnya Miss Istu. Penggemar ya, fans. Baik teman-teman. Aduh, teman-teman, aku sedih banget ini. Terima kasih udah stay di sini nonton video kami. Terus jangan lupa saksikan video lainnya di podcast Jamkos, podcastnya Skavela. Wis itu kita bareng-bareng ya. Gimana? Buat closing podcast Jamkos, podcastnya Skavela. Oke. Gitu ya. 1, 2, 3. Podcast Jamkos, podcastnya Skavela.